Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas topik perangkat input dan output komputer. Saya Medina Aulia, NPM 2417051038. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih jauh, ada baiknya kita tahu dulu apa itu perangkat input. Sesuai dengan namanya, input yang berarti masukan, perangkat input adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Jadi yang perlu kita highlight, yang dimasukkan itu adalah data atau perintah. Intinya ini tuh memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya itu ada keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan webcam. Untuk pembahasan masing-masing contoh akan saya bahas di slide berikutnya. Oke, di contoh pertama itu ada keyboard. Nah, keyboard ini digunakan untuk mengetik teks, angka, simbol, dan memberikan perintah, seperti melalui tombol shortcut. Data yang dimasukkan melalui keyboard dikirim ke komputer untuk diproses. Jadi, si data ini tuh diinputkan, makanya disebut perangkat input. Selanjutnya ada contoh mouse. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, mouse itu mengontrol kursor atau pointer di layar komputer atau layar laptop, kayak untuk mengklik, menggeser, menggulir. Nah, si mouse ini memberi perintah kepada komputer. Jadi sesuai keyword dari perangkat input tadi. Kalau perangkat input itu kan memberi atau memasukkan perintah atau data. Nah, jadi si mouse ini memberi perintah kepada komputer, kayak perintah untuk ngeklik, perintah untuk ngegeser, dan lain-lainnya. Next ada scanner. Scanner ini fungsinya untuk mengubah dokumen fisik atau gambar menjadi file digital. Dari data hasil pindai dikirim ke komputer untuk disimpan atau diolah. Jadi datanya itu dikirim. Makanya disebut dengan perangkat input. Di contoh terakhir yang saya berikan tuh ada webcam. Webcam itu mengambil gambar atau video secara langsung. Gambar atau video akan dimasukkan ke komputer untuk digunakan, misalnya dalam video call atau perekaman. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan kita ke pengertian dari perangkat output. Kalau tadi kita udah mengerti kalau perangkat input itu berarti perangkat tersebut memasukkan data atau informasi ke komputer. Kebalikannya, perangkat output adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil dari proses komputer. Contoh perangkat output sendiri ada monitor, printer, speaker, proyektor, dan lain-lain. Oke, akan kita bahas satu persatu contoh yang sudah saya sebutkan tersebut. Contoh pertama tadi ada monitor. Monitor itu menampilkan data dalam bentuk visual di layar seperti teks, gambar, dan video. Contohnya saat kita mengetik dokumen, monitor menampilkan hasil ketikan kita. Jadi dia menampilkan dari komputer. Next, contoh selanjutnya ada printer. Jadi printer itu mencetak data dari komputer ke media fisik seperti kertas. Contohnya mencetak dokumen Word atau gambar dari komputer. Sesuai dengan keyword perangkat output tadi ya. Jadi printer ini mencetak data. Nah, maka itu printer ini tergolong ke dalam perangkat output. Selanjutnya lagi ada speaker. Speaker ini mengubah sinyal audio digital dari komputer menjadi suara yang bisa didengar manusia. Contohnya ketika kita memutar musik atau suara, ada chat atau ada notif dari Instagram. Nah, itu suara notifikasinya merupakan dari speaker. Di contoh selanjutnya ada proyektor. Jadi proyektor ini menampilkan gambar atau video dari komputer ke permukaan seperti layar atau dinding. Umumnya digunakan untuk presentasi atau tontonan dalam ukuran besar. Kita udah membahas nih contoh-contoh dari perangkat output. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil itu, semua perangkat tidak mengirim data ke komputer, tapi menerima data dari komputer untuk ditampilkan kepada pengguna. Nah, karena alasan ini, perangkat-perangkat barusan itu disebutnya perangkat output, karena dia nggak
Sekali lagi, karena dia nggak mengirim data tapi menerima data dari komputer untuk selanjutnya ditampilkan lagi kepada user atau pengguna gitu. Nah, kalau pertama tadi kita udah bahas perangkat input, terus juga perangkat output. Ada lagi nih perangkat input output. Beberapa perangkat memiliki fungsi ganda sebagai input dan output. Disebut perangkat input output karena dapat berfungsi sebagai alat untuk menerima data dari komputer atau output, sekaligus mengirimkan data ke komputer yaitu input. Jadi mereka memiliki dua arah komunikasi, dari komputer ke perangkat dan dari perangkat ke komputer, bolak-balik gitu. Contoh dari perangkat input output ini sendiri ada layar sentuh atau touchscreen, modem, dan flash disk. Kita akan bahas satu persatu. Contoh yang pertama ini ada layar sentuh atau touchscreen. Penjelasannya kayak kenapa bisa disebut input output. Dia bisa melakukan fungsi ganda. Inputnya apa? Inputnya ini ketika kita menyentuh layar, misalkan mau mengetik, mau nyetel lagu, mau mengirimkan pesan suara atau gimana. Nah, ini inputnya. Perangkatnya akan mengirimkan sinyal ke komputer atau sistem. Outputnya gimana? Outputnya layar juga menampilkan gambar, video, informasi dari komputer kepada pengguna. Makanya disebut input output. Kesimpulannya, layar sentuh berfungsi sebagai layar atau output dan alat sentuh atau input. Selanjutnya ada modem. Modem ini inputnya apa? Inputnya dia menerima data dari internet, misalnya halaman web, lalu mengirimnya ke komputer. Outputnya sendiri, modem akan mengirim data dari komputer ke internet, misalnya saat mengirim email atau mengupload file dan lain-lainnya. Jadi kesimpulannya, modem melakukan pertukaran data dua arah antara komputer dan jaringan. Maka itu modem disebut dengan perangkat input output. Contoh yang terakhir ada flash disk, USB drive. Jadi inputnya ketika kita menyalin file dari flash disk ke komputer, flash disk bertindak sebagai sumber data. Dia mengirimkan data ke komputer. Outputnya ketika kita menyimpan file dari komputer ke flash disk, maka komputer mengirim data ke flash disk. Komputernya menampilkan data ke flash disk. Maka itu kesimpulannya, flash disk dapat menyimpan dan juga memberikan data. Jadi flash disk termasuk perangkat input output. Oke, kesimpulan dari materi kali ini, perangkat input itu perangkat yang fungsinya atau tugasnya itu memasukkan data ke komputer. Sedangkan perangkat output itu menampilkan hasil data. Jadi komputernya ini menampilkan hasil data dari inputan tadi. Beberapa perangkat bersifat ganda karena bisa berperan sebagai input dan output, memiliki dua arah fungsi dari inputnya ke outputnya. Contohnya tadi ada touchscreen, ada flash disk, dan ada yang lain-lain lagi yang bisa dicari di sumber-sumber lain seperti internet. Kesimpulan yang terakhir, penting untuk memahami perangkat input output agar dapat mengoperasikan komputer dengan baik. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.